Kalau itu bisa diucapkan dengan benar, satu kalimat ini saja, itu sudah bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di sini, yang ini akan mengikuti. Kapan ini diberikan? Kalau sujudnya sempurna. Bukankah Anda tadi berjanji untuk patuh dalam sujud? Saya patuh, mata saya akan melihat yang baik. Ternyata ketika sudah selesai sholat, mata melihat yang tidak baik. Telinga akan mendengar yang baik. Ternyata telinga salah dengar kan? Salah enggak? Salah kan? Makanya ketika bangkit itu, Anda katakan, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mohon izin, maaf sekali kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Ketika Anda katakan Rabbighfirli, segera rasakan kesalahan apa yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pernah salah lihat apa? Telinga salah dengar apa? Sampai ke ujung kaki. Kalau itu bisa diucapkan dengan benar, satu kalimat ini saja, itu sudah bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta Allah sudah diberikan kepada kita, maka yang 7 akan otomatis mengikuti. Warhamni akan disayang Allah. Wajburni akan dijaga dari orang yang mengganggu. Maaf, kata Al-Quran, orang yang berkarir itu tidak akan selamanya mulus. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ada gangguan, kadang yang iseng. Maka Allah turunkan sifatnya, namanya Al-Jabbar. Untuk melindungi hambanya yang dijahili oleh orang lain dalam aktivitasnya. Cara meminta perlindungannya, wajburni. Warfa'ni, diangkat derajat. Di apapun profesi Anda, pebisnis yang paling tinggi. Ya, kedudukan yang paling tinggi, yang baik. Kemudian teruskan, ada kalimat warzukni, rizki. Rizki itu jangan diartikan dengan uang semata, tidak. Kesehatan rizki. Ya, Anda sehat, rizki. Pilih mana? Pilih mana teman-teman? Mohon izin, kan kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat? Kaya tapi sehat. Nah, berarti kan sehat itu penting kan? Ya, ketenangan itu rizki. Tenangan rizki, sama aja. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Cepat. Berarti ketenangan itu rizki. Ya, kekayaan yang menghadirkan kegelisahan berarti tidak menikmati kekayaan itu. Makanya pencuri itu sebetulnya nggak kaya. Karena setiap dia mencuri, hatinya gelisah. Ya, hatinya gelisah. Koruptor itu nggak kaya. Karena setiap dia ngambil, itu gelisah jiwanya. Dan ketika gelisah itu berarti dia masih miskin. Karena dia membutuhkan sesuatu yang nggak dia dapatkan. Ayo, teruskan. Warzukni. Kemudian, wahdini. Berikan hidayah. Hidayah itu segala hal yang baik dalam hidup. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi kepada Al-Husain dan Al-Hasan. Al-Hasan yang menerima. Kemudian Ibnu Umar. Allahumma hdini fiman hadait. Wa'afini fiman afait. Wa tawallani fiman tawalait. Ya Allah, berikan aku petunjuk kebaikan dan tempatkan aku di tempat orang-orang baik. Allahumma hdini fiman hadait. Jadi kalau menikah, ketemu pasangan baik. Maaf, kalau di kantor, ketemu orang baik. Kalau bekerja, ketemu orang baik. Itu yang dimaksud. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau Anda persingkat, wahdini, ya Allah, tunjukkan aku pada orang-orang baik. Ya, jadi ini tuh datang sendiri. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang ini datang seketika. Wa'afini, sehatkan aku. Jauhkan dari penyakit-penyakit yang merusak, mengganggu untuk ibadah. Wa'afu anni, maafkan aku. Kenapa ini menjadi tambahan? Karena sudah tercakup di sini. Tapi kalau mau dispesifikan, disebutkan gak ada masalah. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, kuncinya di sini, yang ini akan mengikuti. Kapan ini diberikan? Kalau sujudnya sempurna. Kalau sujudnya sempurna. Nah, terakhir, orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka cirinya ada 2. Pertama, dia akan merasa tidak suka dengan perbuatan buruk yang pernah menimpa atau terjadi kepadanya sebelum dia bertobat. Jadi kalau sudah disebutkan lagi nggak enak. Biasa mata melihat sesuatu yang nggak bagus, disebutkan ada tayangan nih, saya nggak mau, jangan sebut itu lagi. Atau berbuat sesuatu yang nggak bagus, datang ke tempat yang nggak baik, melakukan sesuatu yang dilarang. Begitu diceritakan nggak enak, jangan sebut itu lagi. Saya sudah berubah sekarang. Yang kedua, ciri yang kedua, selalu tobat disandingkan dengan islah. Taba wa aslaha, taba wa aslaha. Dia memperbaiki diri dengan mengerjakan perbuatan yang lebih bermanfaat. Berbahagialah kalau Anda sekarang sudah mulai pengen ke majlis ta'lim, ikut kajian. Artinya Allah sudah menginginkan kita baik. Jadi kalau Allah ingin kita baik, kitanya nggak berubah baik, lantas apa yang bisa membuat kita berubah jadi baik? Itu poinnya. Nikmati itu dan tolong jangan samakan level dengan yang lain. Ya, Anda kalau ingin mengukur, ukur dengan diri Anda. Jangan samakan dengan yang lain. Karena Allah ketika memberikan penilaian, ukurannya pribadi kita. Kita boleh kemudian merasa iri, ghibah namanya, dengan kesolehan orang.
Tapi jangan mengukur kesalehan orang lain untuk menilai diri kita soleh. Tapi kita bisa berlomba untuk mencapai apa yang telah dihasilkan. Anda hijrah, belum hafal Quran. Jangan diukur kalau hijrah itu harus hafal Quran. Ukurannya, saya lebih baik daripada kemarin. Ketika Anda meninggalkan perbuatan buruk itu jadi baik, itulah Anda. Solehnya Anda di situ. Tapi kalau Anda ingin mulai menghafal Quran, jadi plus untuk kita. Itu yang disebut ghibthah dalam hadis. Maka dari itu teman-teman, saya simpulkan, kalau orang sudah benar diampuni, maka dirinya, singkatnya, akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Pertanyaan saya, bukankah Anda mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli berapa kali dalam sehari? Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isya 2 kali, 8, subuh sekali, 9 kali. Anda sudah memohon minta ampun kepada Allah 9 kali dalam sehari paling minimal. Tapi kenapa masih berbuat salah? Jangan-jangan kalimat ini tidak pernah diucapkan dengan hati kita. Hanya mengalir di lisan saja. Karena itu setiap kali sholat, muncul zuhur, coba kenali apa maksiat yang kerjakan dari subuh sampai zuhur. Sehingga kita bisa sesali. Zuhur ke asar, apa yang salah? Evaluasi, kita sesali. Sampai ke isya. Kalau sampai isya benar kita istighfarnya, maka tidurnya tenang. Boleh jadi malam itu adalah malam terakhir kita terbaring di muka bumi untuk berpindah kepada alam lain dengan ketenangan yang lebih daripada sebelumnya. Dengan bawaan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah duduk di antara 2 sujud. Pertanyaannya, setelah duduk di antara 2 sujud, apa yang dikerjakan? Sujud lagi kan? Nah, kenapa kemudian sujud lagi? Apa bacaannya? Kenapa mesti 2 kali? Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, sekarang kita diskusi dulu. Kita ada waktu 10